Pernah nggak kamu ngerasa dicintai, padahal cuma kamu yang berjuang? Kadang yang kita anggap cinta ternyata cuma ilusi, dibungkus perhatian singkat, tapi kosong makna. Jangan sampai kamu terus bertahan hanya karena kenangan indah di awal hubungan. Ingat, cinta itu bukan tentang siapa yang paling rela tersakiti, tapi siapa yang saling menghargai. Jangan biarkan ilusi membuatmu buta. Kadang, melepaskan lebih sehat daripada terus berharap pada hati yang tak pernah benar-benar memilihmu. Terjebak dalam pola-pola lama yang menuntut validasi dari luar untuk merasa berharga. Dan itu bukan salahmu. Itu adalah cara otak bertahan saat merasa terancam kehilangan. Makanya kamu mudah terbawa emosi, reaktif, dan bisa dimanipulasi oleh janji, perhatian singkat, atau harapan yang tak kunjung pasti. Tapi sesuatu berubah. Bukan karena dia berubah, tapi karena kamu akhirnya berhenti memfokuskan energi keluar dan mulai memfokuskan energi ke dalam. Dalam diam yang panjang, otakmu mulai melakukan kerja paling penting dalam hidup manusia, proses neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan otak untuk berubah, membentuk koneksi baru, memperkuat jalur pemikiran yang lebih sehat, dan melemahkan jalur lama yang tak lagi mendukung pertumbuhanmu. Kamu berhenti mengejar penjelasan eksternal karena kamu mulai memahami konsep dasar dalam psikologi kognitif. Manusia tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tapi bisa mengendalikan makna yang ia berikan terhadap pengalaman itu. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mengurai motifnya. Kamu menginvestasikan energi untuk memahami pola psikologismu sendiri, respon tubuhmu, trigger mentalmu, dan kebutuhan emosional yang sebenarnya selama ini kamu abaikan. Dan dalam proses itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Aktivitas prefrontal cortexmu, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan logis, perencanaan jangka panjang, dan kontrol diri meningkat. Kamu tidak lagi reaktif, kamu jadi responsif. Kamu tidak lagi terjebak dalam narasi lama, aku harus cukup agar dia kembali. Sekarang narasinya adalah, aku cukup bahkan tanpa dia. Kamu berhenti tampil berlebihan untuk mendapat pengakuan. Bukan karena kamu apatis, tapi karena kamu memahami bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang datang atau pergi. Fokusmu sekarang bukan lagi bagaimana membuat seseorang berubah pikiran. Fokusmu adalah penguasaan diri, kesehatan mentalmu, dan kontribusi unikmu ke dunia. Dan inilah yang secara neurologis dan psikologis membuatmu tak lagi mudah dibaca. Kamu sekarang mengandalkan kesadaran penuh, mindfulness, alih-alih impuls emosional. Kamu tidak menunjukkan ekspresi yang bisa dimanipulasi dan tidak melompat pada respons otomatis. Ini bukan karena kamu sedang mencoba memberi pelajaran padanya, tapi karena kamu benar-benar sudah berbeda. Saat dia menatapmu hari ini, jika dia cukup sadar untuk menyadarinya, dia tidak lagi melihat pria yang dulu. Otaknya bingung karena neuron pencocokan sosial di dalam dirinya, bagian yang biasa mengantisipasi reaksi orang lain, tidak bisa lagi memprediksi kamu. Kamu tenang dan dalam ketenanganmu ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak lagi punya kendali. Dan yang paling membuatnya takut bukan kemarahanmu, bukan balas dendammu, tapi ketidaktergantunganmu. Karena sekarang kamu bukan hanya tidak membutuhkannya. Kamu telah mengalami transisi dari external validation menjadi self-actualization. Versi lama dirimu sudah tidak ada. Otakmu yang dulu membentuk kebiasaan memberi demi diakui, kini membentuk jalur baru yang memberi karena sadar akan nilai diri. Kamu bukan lagi pria yang bisa ditarik dengan satu pesan tengah malam atau satu panggilan penuh nostalgia. Karena sekarang kamu mengerti konsep boundaries, kamu hidup dengan purpose, dan kamu bergerak dari tempat yang jauh lebih kuat, otak dan hati yang terkoneksi, sadar, dan terintegrasi. Jadi jika kamu sedang mengalami ini, tahu satu hal, kamu tidak dingin, kamu sedang dalam proses rewiring, mengubah fondasi emosional dan neurologis dirimu. Dan itu proses yang butuh keberanian luar biasa. Kalau kamu merasa ini menggambarkan perjalananmu, tekan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, aku bukan siapa aku dulu, dan aku bangga akan itu. Karena kini, kamu bukan cuma pria yang bertahan dari luka.
Kamu adalah pria yang mengubah lukanya menjadi kekuatan, dan itulah yang membuatmu tak terhentikan. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, kamu tidak lagi bereaksi. Dan ini bukan karena kamu pura-pura kuat, tapi karena kamu akhirnya paham secara sadar bahwa setiap respons impulsifmu dulu bukanlah kekuatan, tapi bentuk ketergantungan emosional yang tidak kamu sadari. Dulu kamu mudah terpancing. Satu pesan ambigu, satu postingan yang terlihat sengaja dipasang untuk menarik perhatianmu. Satu, "Hei, kamu baik-baik aja," yang muncul setelah berminggu-minggu tanpa kabar. Dan boom, sistem sarafmu langsung aktif. Kamu gelisah, jantungmu berdetak lebih cepat, kamu mulai berpikir berlebihan, overthinking, mengirim pesan panjang, mencoba menjelaskan perasaanmu. Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar otakmu? Sistem limbikmu, terutama amigdala, sedang mengambil alih. Amigdala adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab atas respon emosional, terutama rasa takut, cemas, dan marah. Ketika ada pemicu dari luar, amigdala mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk bereaksi cepat. Ini yang sering disebut sebagai emotional hijack. Kamu merespons sebelum kamu benar-benar sadar akan apa yang kamu rasakan atau butuhkan. Dan sayangnya, di masa lalu, setiap kali kamu bereaksi berlebihan, itu memperkuat pola bahwa mereka masih punya akses emosional ke dalam dirimu. Bahwa mereka masih penting. Reaksimu adalah bukti bahwa hubungan itu, walaupun sudah berakhir secara fisik, masih hidup secara neurologis di otakmu. Tapi tidak lagi. Sekarang, mereka mencoba memancing, dan kamu tetap tenang. Mereka mengirim sinyal, dan kamu hanya mengamati. Mereka mengirim pesan samar, dan kamu memilih untuk tidak membalas. Dan ini bukan bentuk permainan, ini adalah bentuk regulasi diri tingkat tinggi, sesuatu yang dikenal dalam psikologi sebagai emotional regulation. Dalam konteks neuroilmu, ini artinya kamu mulai mengaktifkan prefrontal cortex lebih dominan, bagian otak yang bertanggung jawab atas kontrol diri, pengambilan keputusan yang rasional, dan persepsi jangka panjang. Kamu tidak lagi beroperasi dari pola bawah sadar. Kamu hadir dengan kesadaran penuh. Kamu memilih diam bukan karena takut, tapi karena kamu sadar bahwa diam adalah pilihan yang lahir dari keutuhan, bukan dari ketakutan. Dan itu justru membuat mereka bingung. Mereka terbiasa dengan dirimu yang dulu, reaktif, emosional, terbuka untuk dimanipulasi. Kini kamu menjadi seseorang yang tenang, tidak tergesa-gesa, dan yang paling menakutkan bagi mereka, tidak dapat diprediksi. Dan kamu tahu kenapa ini membuatmu jauh lebih kuat? Karena kamu akhirnya mengerti harga dari setiap reaksi emosionalmu. Setiap kali kamu bereaksi di masa lalu, kamu kehilangan energi, waktu, dan bahkan kekuatan batinmu. Tapi sekarang, kamu memegang kendali. Kamu yang pegang bingkainya. Kamu yang menentukan konteks. Kamu yang memilih apakah akan merespons, kapan, dan dalam bentuk apa, jika pun kamu memilih untuk merespons sama sekali. Dan seringkali, kamu tidak perlu merespons apa-apa. Karena kamu tahu, orang yang masih reaktif adalah orang yang masih terikat. Sementara orang yang memilih tenang, benar-benar tenang, bukan tenang pura-pura, adalah orang yang sudah membebaskan dirinya dari pola lama. Dan itu bukan bentuk kejam, itu bentuk kejelasan emosional. Bagi seseorang yang dulunya sangat bisa membaca emosimu, seperti membaca buku terbuka, ketenangan dan ketidakjelasanmu, sekarang adalah hal yang menyakitkan, karena itu memaksa mereka menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi punya akses. Pintunya sudah tertutup, kuncinya sudah tidak berlaku. Kamu bukan menjadi dingin, kamu menjadi jernih. Kamu tidak lagi butuh konfrontasi, kamu tidak perlu debat, kamu tidak perlu penjelasan panjang. Kamu hanya melepaskan. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, bukan kata-kata kasar atau pesan balasan panjangmu, tapi justru keheninganmu, ketidaktertarikanmu, dan sikapmu yang tidak mengemis, tidak menjelaskan, tidak membuktikan apa-apa lagi. Karena dalam dunia psikologi dan ilmu otak, ketika seseorang berhenti berusaha memengaruhi persepsi orang lain terhadap dirinya, itu tanda bahwa ia sudah pulih. Ia sudah selesai dari medan pertempuran yang sebelumnya terus membebaninya. Dan kamu
sekarang sudah sampai ke titik itu. Tenang, tegas, tak tersentuh, dan dalam keheninganmu ada kekuatan yang tak terbantahkan. Nomor 2, kamu tidak lagi menjelaskan dirimu sendiri. Dan ini bukan karena kamu menjadi tertutup, tapi karena kamu sadar terlalu banyak menjelaskan bukanlah bentuk kejelasan. Seringkali itu adalah bentuk overcompensation yang muncul dari rasa tidak aman. Dulu kamu merasa perlu menjabarkan segalanya. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu menarik diri? Apa maksud dari setiap kata, sikap, atau ekspresi wajahmu? Dan kamu yakin kalau kamu cukup transparan, cukup jujur dan terbuka, maka hubungan itu bisa diselamatkan. Kamu berpikir mungkin dengan memberi penjelasan yang lengkap, kamu akan mendapatkan pengertian dan mungkin dihargai kembali. Tapi secara psikologis, kebiasaan menjelaskan diri secara berlebihan sebenarnya adalah mekanisme pertahanan. Itu muncul saat seseorang merasa harga dirinya tidak cukup kuat untuk menerima disalahpahami. Dalam neuroilmu, ini terkait dengan sistem ancaman di otak. Ketika kamu merasa hubungan atau identitasmu terancam, otak mengaktifkan fight or flight response, dan salah satu bentuk fight modern adalah over-communication. Kamu terus menjelaskan, berharap itu bisa menenangkan, meredakan, atau menegaskan posisi emosionalmu. Namun sayangnya, bagi seseorang yang sudah terbiasa memegang kendali dalam hubungan, penjelasan-penjelasan itu malah menjadi bukti bawah sadar bahwa mereka masih punya pengaruh, masih ada celah. Masih ada simpul dalam dirimu yang bisa ditarik untuk membuatmu kembali menjelaskan, kembali membuka hati, dan kembali mengejar. Tapi sekarang, kamu tidak melakukan itu lagi. Kamu mulai menyadari bahwa energi mental dan emosionalmu itu terbatas. Kamu berbicara lebih sedikit, kamu bergerak dengan kejelasan, dan kamu membiarkan tindakanmu menggantikan kata-kata. Bukan karena kamu pasif, tapi karena kamu sadar mereka yang punya arah hidup tidak selalu menjelaskan kemana mereka pergi. Mereka hanya pergi. Perubahan ini sangat signifikan secara neurologis. Kamu mulai mengakses lebih banyak fungsi dari prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan berdasarkan nilai jangka panjang, bukan dorongan emosional sesaat. Kamu tidak lagi berusaha membuat orang lain nyaman dengan perkembanganmu. Kamu tidak lagi menyesuaikan kecepatan tumbuhmu dengan siapapun. Dan inilah yang seringkali membuat orang yang pernah merasa dominan menjadi gelisah. Karena kamu tidak lagi menjelaskan kenapa kamu tidak membalas. Kamu tidak menjelaskan kenapa kamu menjaga jarak. Kamu tidak memberi klarifikasi tentang mengapa kamu tidak lagi tertarik. Dan ini membuat mereka harus menghadapi satu hal yang sangat sulit, ketidakpastian. Dari perspektif psikologi sosial, ketidakpastian emosional adalah salah satu kondisi yang paling tidak nyaman bagi manusia. Otak menyukai pola, menyukai prediksi. Dan ketika kamu tidak lagi bisa diprediksi, kamu memaksa mereka menghadapi kemungkinan bahwa mereka tidak lagi punya akses emosional padamu. Ini adalah bentuk social rejection yang sangat halus namun sangat kuat. Kamu tidak menolak secara eksplisit, kamu hanya berhenti menjadi tersedia. Dan itu menyentuh ego mereka lebih dalam dari sekadar ditolak. Karena kamu tidak kabur, kamu tidak menyalahkan, kamu tidak marah-marah, kamu hanya selesai. Dan selesai yang datang tanpa penjelasan, tanpa drama, tanpa klarifikasi, adalah bentuk akhir yang paling sulit diproses oleh siapapun yang terbiasa merasa punya kuasa emosional atas orang lain. Yang mereka harapkan dulu adalah balasan panjang darimu. Penjelasan bernada memohon, kalimat-kalimat yang bisa mereka tanggapi atau abaikan sesuai keinginan. Tapi sekarang semua itu hilang. Tidak ada notifikasi, tidak ada klarifikasi, hanya keheningan yang tegas. Dan begitulah otak mereka mulai berputar. Mereka memutar ulang memori, mencoba mencari tahu di mana salahnya atau kenapa kamu berubah. Tapi kamu tahu jawabannya. Kamu tidak berubah karena ingin menghukum. Kamu berhenti menjelaskan karena kamu akhirnya menghormati dirimu sendiri. Dalam ilmu psikologi perkembangan, ini disebut sebagai individuasi, fase di mana seseorang berhenti mendefinisikan dirinya berdasarkan penerimaan orang lain dan mulai hidup dari pusat dirinya sendiri.
Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang pertumbuhan. Dan pada akhirnya, diammu adalah bahasa baru dari kekuatan batin. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu sudah dewasa. Kamu tidak perlu menjelaskan bahwa kamu sedang bertumbuh. Karena kamu tahu, mereka yang benar-benar melihat tidak membutuhkan penjelasan. Nomor 3, kamu sekarang fokus seperti ancaman. Tapi bukan dalam arti negatif, melainkan dalam bentuk fokus yang mengintimidasi karena sangat jernih dan terarah. Dulu, ada masa ketika kamu menjadikan satu orang sebagai pusat dari duniamu. Hampir setiap keputusanmu, suasana hatimu, bahkan caramu memaknai hari-harimu, bergantung pada bagaimana orang itu bertindak, berbicara, atau meresponsmu. Secara psikologis, ini dikenal sebagai bentuk koregulasi emosional yang tidak sehat, di mana kamu menggantungkan stabilitas emosimu pada respons orang lain. Ini sangat melelahkan, karena kamu terus-menerus berada dalam keadaan waspada, mencari petunjuk apakah kamu disukai, diterima, atau diabaikan. Otakmu, tanpa sadar, mengaktifkan amigdala, bagian otak yang bertugas memproses ancaman dan rasa takut, karena kamu hidup dalam ketidakpastian yang konstan. Kamu terjebak dalam mode hypervigilance, selalu mengecek sinyal emosional dari orang itu untuk tahu apakah kamu aman secara emosional. Dan hal paling melelahkan, kamu terus mengejar validasi dari seseorang yang mungkin tidak pernah benar-benar siap memberikan validasi itu. Kamu mencoba memperbaiki dinamika yang tidak pernah ingin mereka perbaiki. Dan itu membuatmu merasa seperti kamu yang terlalu, padahal sebenarnya kamu hanya tidak diberi ruang untuk tenang. Energi mental dan emosionalmu terkuras. Kapasitas kognitifmu yang seharusnya dipakai untuk tumbuh, belajar dan mencipta malah habis untuk menganalisis sikap orang lain. Tapi sekarang, versi dirimu yang itu sudah tidak ada lagi. Perubahan internalmu mengubah arah fokus otakmu. Daripada berputar dalam lingkaran emosi yang tidak produktif, kamu mulai mengaktifkan area prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur disiplin, logika, dan tujuan jangka panjang. Kamu mulai mengalihkan energi emosional yang dulunya menguras menjadi bahan bakar pertumbuhanmu. Kamu tidak lagi mencoba membuat siapapun terkesan. Kamu sibuk, tapi bukan sibuk untuk menghindar. Kamu sibuk berkembang. Kesedihanmu berubah jadi kerja keras. Kekosongan emosionalmu berubah jadi komitmen terhadap dirimu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, orang lain bisa melihatnya. Dari bahasa tubuhmu, dari caramu berjalan, dari cara kamu hadir di ruang tanpa perlu menjelaskan siapa dirimu. Kamu tidak lagi memposting untuk menunjukkan, lihat aku sekarang. Kamu tidak lagi menunggu reaksi, karena kamu tahu eksistensimu sekarang tidak butuh panggung. Kamu membangun setiap hari dengan konsistensi, dan itu adalah salah satu bentuk kekuatan paling menakutkan yang bisa dimiliki manusia. Disiplin yang tenang dan tak bisa dipalsukan. Dan ini yang membuat orang lain, terutama yang pernah memegang peran besar dalam hidupmu, merasa terusik, bahkan tanpa kamu melakukan apa-apa.